Puncak Bogor, dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alam yang memukau, selalu menjadi tempat yang dicari banyak orang untuk melepas penat. Di tengah pemandangan ini, ada sebuah warkop kecil yang berdiri kokoh, bernama Kopi Puncak. Tempat ini sudah dikenal oleh banyak pengunjung yang datang untuk menikmati secangkir kopi sambil merasakan kedamaian alam. Namun, ada yang berbeda di sini dibandingkan warkop-warkop lainnya. Pak Budi, pemilik warkop Kopi Puncak, adalah seorang pria parubaya yang memiliki visi dan misi tersendiri dalam menjalankan usahanya. Ia tidak hanya melihat warkop sebagai tempat untuk menikmati kopi, tetapi sebagai tempat eksklusif yang bisa memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Inilah yang membuatnya memberlakukan kebijakan harga yang sangat tinggi di tempatnya. Indomie telur yang biasanya dijual dengan harga Rp15.000 di warkop lainnya, di tempat Pak Budi dihargai Rp30.000. Kopi hitam yang sederhana bisa mencapai harga Rp15.000, sementara nasi putih biasa dikenakan tarif Rp10.000. Bukan hanya itu, Pak Budi juga menetapkan kebijakan yang sangat ketat untuk pengunjung yang menggunakan fasilitas colokan listrik. Pengunjung yang menggunakan listrik untuk mengisi daya ponsel mereka harus membayar tarif tambahan jika mereka lebih dari 1 jam berada di sana. Biaya tambahan sebesar Rp20.000 akan dikenakan bagi siapa saja yang lebih lama dari itu, tanpa membeli makanan atau minuman lebih banyak. Semua aturan ini diberlakukan oleh Pak Budi dengan alasan untuk menjaga eksklusivitas warkopnya. Pak Budi merasa harga yang ditetapkan adalah cerminan kualitas yang ditawarkan oleh warkopnya. Kami memberikan pengalaman berbeda, bukan hanya sekedar kopi dan Indomie, kata Pak Budi kepada setiap pengunjung yang datang. Kopi di sini bukan hanya untuk diminum, tetapi untuk dirasakan dalam setiap tegukan, seperti menikmati pemandangan yang indah di sekitar kita. Namun, meskipun kebijakan harga yang tinggi, warkop ini tetap ramai. Banyak pengunjung datang dari berbagai kota, terutama para pelancong yang ingin menikmati pemandangan dan merasakan kedamaian. Salah satu pengunjung yang sering datang adalah Andi, seorang pria muda yang bekerja sebagai desainer grafis. Andi datang ke warkop Pak Budi untuk mencari ketenangan dan mengerjakan pekerjaannya. Ia biasa duduk di sudut, memesan secangkir kopi hitam dan menikmati pemandangan indah puncak sambil menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada suatu pagi, Andi datang seperti biasa. Ia memesan kopi hitam dan Indomie telur, lalu duduk di meja dekat jendela yang menghadap ke gunung. Andi sangat menikmati ketenangan yang diberikan oleh suasana di sekitar warkop. Ia membuka laptop dan mulai bekerja, sesekali menyeruput kopi yang hangat. Waktu berlalu begitu cepat, dan Andi begitu tenggelam dalam pekerjaannya. Ia tidak sadar bahwa sudah lebih dari 1 jam duduk di sana. Ketika Andi akhirnya selesai bekerja dan hendak membayar, ia terkejut melihat tagihan yang lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Selain harga kopi dan Indomie, ada tambahan biaya Rp20.000 untuk waktu lebih dari 1 jam. Andi merasa terkejut dan sedikit kesal, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia membayar dan pergi dengan perasaan campur aduk. Pak Budi yang sedang duduk di meja depan melihat Andi pergi dengan wajah yang tidak senang. Namun, Pak Budi hanya mengangguk kecil, seperti biasa. Ia tidak merasa ada yang salah dengan kebijakan harga yang ia terapkan. Bagi Pak Budi, warkop adalah tempat yang eksklusif, bukan tempat sembarangan untuk duduk tanpa tujuan. Beberapa hari setelah kejadian dengan Andi, Pak Budi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pengunjung mulai berkurang, meskipun warkopnya masih terlihat ramai di luar. Waktu berjalan, dan Pak Budi mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Beberapa pelanggan yang datang tidak lagi menikmati makanan atau minuman lebih dari yang mereka pesan. Mereka hanya duduk berlama-lama, menggunakan fasilitas colokan untuk mengisi daya ponsel, dan tidak membeli apapun lagi. Pak Budi mulai merasa ada yang salah. Ia merasa kebijakan harga tinggi yang ia terapkan mulai menyinggung banyak orang. Namun, ia tetap pada pendiriannya. Kami memberikan yang terbaik, dan pelanggan harus menghargainya, kata Pak Budi pada dirinya sendiri, meskipun ia mulai merasakan ketegangan di dalam hatinya. Pada suatu pagi, saat Pak Budi memeriksa persediaan bahan bakunya, ia merasa cemas. Beberapa bahan makanan yang disimpan di gudang mulai hilang. Awalnya,
Pak Budi berpikir itu adalah kesalahan staf atau mungkin pengunjung yang tidak jujur. Namun, semakin lama ia semakin curiga. Ia memeriksa lebih teliti dan terkejut menemukan jejak tikus di gudang penyimpanan bahan makanan. "Tikus," kata Pak Budi dengan geram. "Ini pasti ulah tikus-tikus kecil yang merusak stok kami." Pak Budi segera memerintahkan staf untuk membersihkan gudang dan memasang perangkap tikus. Namun, meskipun ia sudah berusaha, tikus-tikus itu seakan tak kenal ampun. Mereka terus merusak bahan makanan yang tersisa. Pak Budi merasa frustasi, tetapi ia tetap mencoba untuk tetap tenang. Ia sadar bahwa selain masalah tikus, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa pelanggan yang datang mulai berkurang. Kehilangan bahan baku yang tak terduga ini semakin membuat Pak Budi semakin terpuruk. Warkop yang dulu ramai kini sepi. Beberapa pengunjung yang datang hanya duduk sebentar, hanya untuk menikmati pemandangan tanpa membeli apapun. Ini bukan hanya tentang kehilangan keuntungan, tetapi juga tentang rasa frustrasi yang semakin mendalam. Di satu sisi, Pak Budi merasa takut untuk mengubah kebijakan harga tinggi yang ia terapkan. Di sisi lain, ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, usahanya akan hancur. Warkop yang dulu menjadi kebanggaan kini mulai dirundung masalah. Pak Budi pun mulai merenung. Apakah semua keputusan yang ia buat selama ini benar? Saat malam tiba, Pak Budi duduk sendiri di meja depan warkop, menatap pemandangan yang indah di luar. Ia memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Apakah harga yang tinggi benar-benar yang terbaik untuk warkop ini? Pikirnya. Atau aku hanya terlalu keras kepala? Beberapa minggu kemudian, Pak Budi memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga yang selama ini diterapkannya. Ia sadar bahwa meskipun harga tinggi memberikan keuntungan jangka pendek, dalam jangka panjang itu justru membuat pengunjung enggan datang kembali. Ia juga menyadari bahwa keberadaan tikus yang merusak bahan baku menambah beban yang tidak perlu. Namun, perubahan tidak datang dengan mudah. Pak Budi merasa ragu, takut jika ia membuat keputusan yang salah. Tetapi, ia tahu bahwa untuk menyelamatkan warkopnya, ia harus melakukan perubahan besar. Ia memutuskan untuk menurunkan harga dan mengurangi kebijakan biaya tambahan untuk penggunaan fasilitas colokan listrik. Ia juga memutuskan untuk memperbaiki kebersihan dan memastikan bahwa tikus-tikus yang mengganggu tidak lagi merusak bahan baku. Pada akhirnya, Pak Budi mulai menyadari bahwa pelayanan yang baik, harga yang wajar, dan kebersihan adalah kunci untuk menjaga pelanggan tetap setia. Meski harga tinggi pernah memberikan keuntungan, kenyamanan pelangganlah yang sebenarnya memberi kesuksesan yang berkelanjutan. Kini, Pak Budi harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan itu sangat dibutuhkan, bahkan jika itu berarti merubah prinsip yang sudah lama ia pegang. Namun, apakah perubahan ini akan cukup untuk menyelamatkan warkopnya? Apakah pelanggan akan kembali setelah kecewa dengan kebijakan harga yang tinggi? Pak Budi tidak bisa lagi menunda-nunda. Setiap malam, saat ia menatap keluar jendela warkopnya yang sepi, perasaan cemas semakin membengkak di dalam dadanya. Ia tahu, jika ia tidak mengambil langkah besar sekarang, warkop ini bisa saja gulung tikar. Semua yang telah ia bangun, impian dan usahanya, berada di ujung tanduk. Namun, keputusan untuk berubah terasa seperti sebuah terobosan yang sangat sulit. Hari-hari berikutnya di puncak terasa seperti ujian berat bagi Pak Budi. Ia mulai menurunkan harga beberapa menu yang selama ini dianggap mahal. Indomie telur yang dulu dijual Rp30.000 kini menjadi Rp18.000. Kopi hitam yang semula Rp15.000, kini hanya Rp10.000. Bahkan nasi putih yang dulu dihargai Rp10.000 kini hanya Rp5.000. Meskipun harga tersebut masih lebih tinggi daripada warkop lainnya, namun Pak Budi berharap harga yang lebih wajar bisa menarik lebih banyak pelanggan untuk datang kembali. Tidak hanya itu, Pak Budi juga memutuskan untuk menghapus biaya tambahan bagi pengunjung yang menggunakan colokan listrik lebih dari 1 jam. Ia merasa bahwa kebijakan tersebut terlalu ketat dan hanya menambah ketegangan di antara pengunjung. Ia bahkan memutuskan untuk menyajikan menu baru yang lebih beragam, agar pengunjung memiliki lebih banyak pilihan. Tentu saja, perubahan-perubahan ini tidak datang tanpa pertimbangan matang.
Pak Budi tidak hanya berjuang melawan kerugian yang semakin menggunung, tetapi juga melawan kebiasaan dan prinsip-prinsip lama yang sudah tertanam begitu dalam. Ia merasa cemas jika pengurangan harga ini akan merugikan, atau bahkan membuat pengunjung berpikir bahwa kualitas warkopnya menurun. Namun, ia tahu jika tidak ada pilihan lain. Lebih baik kehilangan sedikit keuntungan daripada kehilangan semuanya, pikirnya. Setelah beberapa hari menjalani perubahan, Pak Budi mulai merasakan sedikit dampak positif. Pelanggan yang sebelumnya enggan datang kembali mulai kembali satu persatu. Meskipun jumlahnya masih belum sebanyak dulu, ia bisa merasakan adanya peningkatan. Ada senyuman di wajah-wajah pengunjung yang datang. Mereka lebih nyaman dan tidak merasa terbebani dengan harga yang terlalu tinggi. Namun, sebuah masalah lain muncul yang mengancam kesuksesan warkop ini. Pak Budi mulai mendengar kabar dari beberapa pelanggan yang menyebutkan bahwa meskipun harga sudah lebih bersahabat, masalah kebersihan warkop masih belum sepenuhnya teratasi. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa meskipun tikus-tikus sudah diberantas, masalah lainnya muncul, seperti kondisi tempat yang kurang terawat dan menu yang terkadang tidak konsisten dalam rasa. Pak Budi tahu bahwa ia harus menghadapinya. Di sisi lain, ia merasa bingung. Mengubah harga dan kebijakan harga bukanlah satu-satunya solusi. Sekarang, ia harus mengurus aspek lain dari warkopnya yang sebelumnya terabaikan. Kebersihan, konsistensi kualitas, dan kenyamanan bagi pelanggan. Tanpa itu, walaupun harga sudah terjangkau, pelanggan tidak akan merasa puas. Ini bukan hanya soal harga, ini soal pengalaman keseluruhan yang kami berikan, kata Pak Budi pada dirinya sendiri. Ia merasa semakin tertekan, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk membuat warkop ini berhasil, ia harus menyentuh lebih banyak hal daripada hanya sekadar menurunkan harga. Pagi-pagi sekali, Pak Budi mengumpulkan seluruh stafnya. Ia berbicara serius kepada mereka. Kita harus bekerja lebih keras. Tidak hanya tentang harga yang lebih murah, tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik, menjaga kebersihan, dan membuat pengunjung merasa betah di sini. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kualitas dan selalu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Di antara staf, ada satu orang yang merasa terkejut dengan perubahan mendalam yang dilakukan Pak Budi. Rudy, seorang pelayan yang sudah lama bekerja di warkop tersebut, merasa khawatir tentang bagaimana mereka bisa mempertahankan kualitas meskipun harga lebih murah. Pak Budi, kita bisa menurunkan harga, tapi apakah kita bisa bertahan dengan margin yang lebih kecil? Tanyanya. Pak Budi menatap Rudy dengan serius. Kita harus fokus pada volume. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, kita masih bisa bertahan dan bahkan berkembang. Ini bukan soal berapa banyak yang kita peroleh dari satu pelanggan, tetapi seberapa banyak pelanggan yang kita dapatkan. Rudy mengangguk, meskipun masih ada rasa ragu di matanya. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya pada kemampuan Pak Budi untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, ia juga merasa tertekan. Warkop ini adalah tempat yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia ingin melihatnya tetap bertahan. Minggu demi minggu berlalu, dan perubahan yang dilakukan Pak Budi mulai menunjukkan hasil. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan meskipun keuntungan tidak sebesar sebelumnya, namun volume yang lebih tinggi membuat kondisi keuangan warkop mulai stabil. Meskipun banyak orang yang masih mengeluhkan harga yang tetap tinggi, ada cukup banyak orang yang menghargai kualitas pelayanan dan pemandangan indah yang ditawarkan. Pak Budi merasa lega, tetapi ia tahu bahwa warkop ini belum benar-benar pulih sepenuhnya. Masalah kebersihan dan kualitas makanan masih menjadi tantangan besar. Ia mulai menginvestasikan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa semua area warkop tetap bersih dan bahan makanan selalu segar. Ia bahkan mengundang ahli kebersihan untuk memberikan pelatihan bagi staf tentang bagaimana menjaga kebersihan dengan lebih efektif. Suatu hari, seorang pelanggan lama datang kembali. Ia adalah seorang perempuan parubaya yang dulu sering datang ke warkop ini sebelum semua masalah harga dan kebersihan muncul. Wajahnya cerah, dan ia tersenyum ketika masuk ke warkop. "Pak Budi, saya datang kembali," katanya dengan senyum lebar. "Kopinya tetap enak, dan tempat ini masih memberikan ketenangan yang saya cari."
Pak Budi merasa haru. Terima kasih telah kembali. Kami terus berusaha memberikan yang terbaik, jawabnya dengan tulus. Ketika pelanggan itu pergi, Pak Budi merenung sejenak. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Namun, melihat pelanggan yang kembali datang memberikan sedikit harapan. Warkop ini, meskipun banyak masalah yang dihadapi, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pak Budi mengerti bahwa perjalanan warkop ini belum selesai, dan ia harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Beberapa bulan setelah penggusuran, Pak Budi mencoba memulai kembali. Ia tidak menyerah meskipun rasanya sangat berat. Ia mulai mencari tempat baru untuk membuka usaha lagi. Setiap tempat yang ia datangi, ia merasa ragu, namun ia tahu bahwa ia harus terus berusaha. Ia tidak bisa membiarkan warkopnya hanya menjadi kenangan. Pada suatu hari, Pak Budi menemukan sebuah tempat yang lebih kecil dari sebelumnya, namun cukup strategis. Ia mulai merancang ulang konsep warkopnya, tetap mempertahankan pemandangan alam yang menjadi daya tarik utama. Kali ini, Pak Budi belajar banyak dari pengalaman sebelumnya. Ia tahu bahwa harga harus bersaing dengan kualitas pelayanan dan kebersihan yang lebih baik. Warkop baru Pak Budi akhirnya dibuka dengan semangat yang baru. Meski pelanggan tidak sebanyak yang dulu, ia merasa lebih puas dengan apa yang ia capai. Kini, Pak Budi mengerti bahwa meskipun ada banyak hambatan dalam hidup, yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Warkop yang baru ini, meskipun lebih kecil, telah membuktikan bahwa kegigihan dan semangat untuk bertahan adalah kunci untuk mengatasi segala tantangan. Meskipun penggusuran itu menghancurkan banyak hal, Pak Budi menemukan harapan baru untuk melanjutkan perjuangannya. Karena bagi Pak Budi, setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Pak Budi merasa sedikit lega, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Warkopnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pelanggan yang datang kembali merasa puas dengan perubahan yang dilakukan, dan keuntungan pun mulai terlihat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hari yang tidak pernah ia duga datang menghampiri dengan cara yang sangat tak terduga. Pagi itu, Pak Budi datang lebih awal dari biasanya untuk mempersiapkan warkopnya. Ia membawa bahan-bahan segar dan mengecek kebersihan di seluruh area. Ia berharap hari ini akan menjadi hari yang baik untuk warkopnya. Namun, ketika ia tiba di lokasi, suasana di sekitar warkop sudah berbeda. Beberapa mobil besar terparkir di sepanjang jalan masuk menuju warkopnya. Beberapa orang berpakaian rapi sedang berbicara dengan pemilik tanah yang mengelola kawasan puncak. Pak Budi berhenti sejenak dan merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti dirinya. Ia mendekati salah satu petugas yang tampak sibuk mengatur peralatan. "Ada apa ini?" tanya Pak Budi dengan suara sedikit bergetar. "Kenapa banyak mobil di sini?" Petugas itu menatap Pak Budi dan menggelengkan kepala. "Maaf, Pak. Tanah ini sudah dijual, dan kami akan membangun resort di sini. Anda harus segera pindah, karena proses penggusuran dimulai hari ini." Mata Pak Budi seketika terbelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Tunggu, apa maksudnya tanah ini dijual? Saya sudah membayar sewa untuk tempat ini. Bagaimana bisa saya harus pergi?" Petugas itu menundukkan kepala dan memberi penjelasan. Pemilik tanah sudah menjualnya kepada pengembang besar yang berencana untuk membangun resort di kawasan ini. Semua bisnis yang ada di sini, termasuk warkop Anda, harus segera dipindahkan. "Maaf, Pak, ini sudah keputusan dari pihak pengembang." Pak Budi terdiam sejenak, tidak bisa berkata-kata. Seluruh usahanya, perjuangannya, dan semua impian yang ia bangun selama ini tiba-tiba terasa hancur dalam sekejap. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, warkopnya telah menjadi sumber penghidupan utamanya, dan kini, tempat itu harus ditinggalkan. Semua kerja kerasnya, semua perubahan yang sudah ia buat, harus berakhir dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun, meskipun hatinya terasa hancur,
Pak Budi tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mencoba berbicara dengan pemilik tanah dan pihak pengembang, berusaha untuk mencari jalan keluar. Ia meminta waktu untuk mencari tempat baru dan memberitahu mereka bahwa usaha yang dijalankannya bukanlah hal yang mudah. Warkop ini telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, dan Pak Budi merasa sangat terikat dengan tempat ini. Tolong beri saya waktu. Saya akan mencari tempat baru. Saya akan pindah, kata Pak Budi dengan suara penuh harapan. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelamatkan usaha ini. Namun, jawaban yang ia terima sangat dingin. Maaf, Pak. Kami sudah tidak bisa memberi kelonggaran lagi. Semua harus kosong dalam waktu 3 hari. Ini keputusan yang tidak bisa diubah. Pak Budi merasa dunia seakan runtuh di depannya. Ia berjalan perlahan kembali ke dalam warkop, menatap kursi-kursi kosong yang pernah dipenuhi oleh pengunjung. Semua kenangan indah di tempat ini terasa seolah menguap begitu saja. Semua yang ia impikan selama ini tentang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung, semuanya harus berakhir dengan cara yang sangat kejam. Chapter 7. Menghadapi realita yang kejam. Hari-hari berikutnya sangat berat bagi Pak Budi. Warkop yang dulu ramai dan penuh dengan tawa kini menjadi sepi dan penuh dengan rasa kehilangan. Ia mulai mengemas barang-barang di dalam warkop, mencabut peralatan listrik, dan membersihkan meja-meja yang sebelumnya menjadi tempat berkumpulnya para pelanggan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seakan-akan ia sedang mengubur sebuah bagian dari dirinya yang paling berharga. 3 hari yang diberikan pengembang terasa sangat singkat. Dalam waktu yang begitu singkat, Pak Budi harus mencari tempat baru, memindahkan semua barang, dan menyelesaikan semua urusan administrasi yang berkaitan dengan penggusuran ini. Namun, apa yang membuat Pak Budi lebih tertekan adalah kenyataan bahwa ia harus meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kedua baginya. Pada hari terakhir, ketika semua barang telah dipindahkan dan warkop tersebut telah kosong, Pak Budi berdiri di depan warkop untuk terakhir kalinya. Pemandangan puncak yang dulu selalu menjadi tempatnya mencari ketenangan kini terasa sangat berbeda. Ia menatap ke kejauhan, merasakan angin sejuk yang berhembus, dan merasa hampa di dalam hatinya. Semuanya harus berakhir di sini, bisiknya dengan suara berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu aku harus terus maju. Pak Budi mulai berjalan keluar dari warkop, meninggalkan tempat yang telah memberikan begitu banyak kenangan. Namun, meskipun hatinya penuh dengan rasa kecewa, ia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Warkop itu mungkin telah dihancurkan, tetapi semangatnya untuk terus berjuang dan mencari kesempatan baru belum padam. Setelah beberapa bulan berjuang untuk menemukan tempat baru, Pak Budi akhirnya berhasil mendapatkan lokasi yang tepat. Warkop barunya akan dibuka di daerah Gunung Mas, sebuah kawasan yang tidak terlalu jauh dari puncak, namun lebih sepi dan lebih alami. Meskipun tempatnya tidak terlalu besar, Pak Budi merasa optimis. Lokasi ini memiliki pemandangan yang menakjubkan dan udara yang segar, sesuatu yang akan mengingatkan pengunjung pada suasana warkop lama yang sempat ia miliki. Namun, kali ini Pak Budi lebih berhati-hati dalam membuat perencanaan. Gunung Mas, yang lebih dikenal dengan kebun teh dan pemandangannya yang hijau, sepertinya menawarkan potensi yang cukup besar. Meskipun tempatnya sedikit lebih terpencil, Pak Budi merasa bahwa konsep yang ia bawa kali ini akan lebih tepat. Ia berencana untuk menjual kopi premium, makanan ringan, dan memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati alam sepuasnya, tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Pak Budi memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Dia merancang warkop barunya dengan lebih bijaksana. Tidak hanya soal harga, tetapi juga tentang kenyamanan dan kebersihan. Ia menyewa beberapa orang untuk membantu dengan renovasi dan kebersihan tempat. Selain itu, ia menghubungi pemasok bahan baku yang lebih beragam dan berkualitas untuk memastikan pelanggan mendapatkan yang terbaik. Hari pertama warkop dibuka di Gunung Mas, Pak Budi merasa cemas. Ia tahu bahwa relokasi ini bisa saja gagal, mengingat tempat ini lebih terpencil dan belum banyak orang yang tahu. Tapi, ia berusaha tetap tenang dan berharap bahwa pengunjung yang sudah mengetahui nama warkopnya akan datang kembali, meskipun mereka harus melakukan sedikit perjalanan lebih jauh.
Ketika matahari mulai terbenam dan sinar keemasan mulai menyinari kebun teh di sekitarnya, Pak Budi berdiri di pintu warkop barunya, melihat keluar dengan penuh harap. Ia merasa sedikit lega ketika beberapa pelanggan pertama mulai berdatangan. Mereka adalah para pelancong dan beberapa orang lokal yang memang sudah mengenal warkopnya sebelumnya. Ada yang datang karena mendengar kabar dari teman, ada juga yang datang hanya untuk menikmati udara sejuk Gunung Mas. Pak Budi menyapa mereka dengan senyum, menyambut setiap orang yang datang dengan hangat. Warkop ini mungkin lebih kecil, tetapi kehangatan dan kenyamanan yang ada di dalamnya terasa begitu besar. Meskipun banyak tantangan yang ia hadapi selama beberapa bulan terakhir, melihat pelanggan menikmati kopi dan berbincang sambil menikmati pemandangan membuat hati Pak Budi sedikit lebih tenang. "Selamat datang. Semoga kalian merasa nyaman di sini," kata Pak Budi kepada pengunjung yang baru datang. "Kami akan berusaha memberikan yang terbaik." Pelanggan yang datang merasa senang dengan perubahan yang dilakukan Pak Budi. Mereka merasa bahwa tempat ini lebih nyaman dan tidak terlalu mahal. Dengan harga yang lebih bersahabat, warkop baru ini mulai menarik perhatian banyak orang. Bahkan para pendaki yang biasanya berhenti untuk sekadar beristirahat setelah perjalanan panjang di Gunung Mas mulai mampir untuk menikmati secangkir kopi. Namun, meskipun ada perasaan puas yang baru, Pak Budi tetap tidak bisa menghilangkan rasa cemas. Gunung Mas memang menawarkan keindahan alam, tetapi apakah itu cukup untuk menarik banyak pelanggan setiap hari? Warkop ini masih baru, dan Pak Budi tahu bahwa ia harus terus berusaha agar bisa membangun kembali basis pelanggan yang setia. Ia tidak ingin kembali ke titik awal yang sama seperti dulu. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, warkop di Gunung Mas mulai berkembang. Pak Budi merasa sedikit lega ketika pengunjung datang lebih banyak. Tetapi meskipun begitu, ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Gunung Mas, meskipun indah, tetap memiliki tantangan tersendiri. Akses jalan yang lebih terjal dan lokasi yang agak terpencil membuat beberapa pelanggan enggan untuk datang jauh-jauh. Namun, bagi Pak Budi, ini adalah tantangan yang harus ia hadapi. Suatu pagi, ketika Pak Budi sedang menyiapkan kopi, ia mendengar percakapan antara dua pengunjung yang baru datang. Mereka membicarakan tentang keberadaan tempat ini. "Warkopnya enak." "Ya. Pemandangannya juga bagus. Tapi agak jauh dari jalan utama," ujar salah seorang pengunjung. Mendengar ini, Pak Budi langsung teringat bahwa meskipun tempatnya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, akses ke warkop ini bisa menjadi hambatan bagi sebagian orang. Untuk itulah, ia segera merencanakan langkah-langkah untuk menarik lebih banyak pengunjung. Ia mulai mempertimbangkan untuk melakukan promosi lebih besar, dengan mengundang influencer media sosial yang suka berburu tempat-tempat baru untuk dikunjungi. Pak Budi juga mulai berpikir tentang cara untuk membuat warkopnya lebih dikenal di kalangan wisatawan yang datang ke Gunung Mas. Ia mulai bekerja sama dengan hotel-hotel di sekitar untuk menawarkan diskon khusus bagi para pengunjung yang menginap di sana. Selain itu, ia juga mulai menambah variasi menu, menawarkan makanan lokal khas yang bisa menjadi daya tarik tambahan bagi para pengunjung. Di luar itu, Pak Budi juga semakin memperhatikan kepuasan pelanggan. Setiap pelanggan yang datang diucapkan terima kasih dengan tulus, dan setiap keluhan langsung ditanggapi. Kebersihan dan pelayanan menjadi prioritas utamanya. Ia mulai memotivasi stafnya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan mengingatkan mereka untuk tetap menjaga kebersihan setiap saat. Walaupun relokasi ke Gunung Mas bukanlah perjalanan yang mudah, Pak Budi merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Setiap hari yang berlalu, ia belajar lebih banyak tentang pentingnya kesabaran dan kerja keras. Warkop baru ini, meskipun lebih kecil dan lebih sederhana, memiliki potensi untuk berkembang menjadi tempat yang lebih besar. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Pak Budi yakin bahwa usaha yang ia bangun di Gunung Mas akan tumbuh dan bertahan. Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Warkop di Gunung Mas bukan hanya sekadar tempat berjualan kopi, tapi lebih dari itu. Ini adalah tempat di mana Pak Budi bisa kembali membangun kembali semua impian yang sempat runtuh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia sudah siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Pak Budi berdiri di depan warkop barunya yang sederhana,
namun penuh harapan. Ia menatap ke horizon Gunung Mas yang hijau, merasakan angin sejuk yang berhembus perlahan. Meskipun perjalanan panjang dan penuh rintangan telah mengujinya, Pak Budi merasa bahwa hidupnya belum selesai. Ia tahu bahwa tantangan hidup sering datang tanpa diundang, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan berjuang untuk menemukan jalan keluar. Segala yang telah ia alami, mulai dari kesulitan di puncak hingga penggusuran yang mengubah segalanya, mengajarkan Pak Budi satu hal, bahwa setiap ujian dalam hidup, meskipun terasa berat, adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam menghadapi tantangan, kita seringkali terpaksa melepaskan apa yang kita anggap penting, namun justru disitulah Allah menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Sebuah ayat dari Al-Quran yang mengingatkan Pak Budi tentang perjalanan hidupnya adalah Surah Al-Baqarah 2286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan Pak Budi bahwa setiap ujian yang datang adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Allah memberikan ujian sesuai dengan kapasitas kita untuk menghadapinya, dan selama kita tetap berusaha dan bersabar, kita akan selalu diberi jalan keluar. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapinya. Cerita Pak Budi adalah sebuah contoh nyata dari bagaimana seorang yang terjatuh harus bangkit kembali. Keberhasilannya yang baru ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang perjalanan spiritual dan emosional yang mengajarkan tentang ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Pak Budi menyadari bahwa semua yang ia miliki sekarang, meskipun mungkin tidak sebesar dulu, adalah hasil dari perjuangan dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Kita seringkali dihadapkan pada kegagalan, kehilangan, dan perubahan yang datang begitu mendalam. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk memulai lagi, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk terus berjalan dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Imran 3139. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam menghadapi kesulitan, kita harus tetap percaya bahwa dengan iman yang kuat, segala cobaan dapat dihadapi. Ini adalah perjalanan hidup yang mengajarkan kita untuk tetap tegar dan berusaha, meskipun segala sesuatunya tampak gelap. Pak Budi, meskipun harus merelakan banyak hal, akhirnya menemukan cahaya baru di jalan yang ia pilih. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa pelajaran, dan pelajaran itu akan terus membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semangat yang terus menyala, Pak Budi berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah, dan untuk selalu berusaha memberi yang terbaik, meskipun warkopnya hanya sekadar sebuah usaha kecil di Gunung Mas. Yang terpenting baginya adalah memberi manfaat kepada orang lain, memberikan pengalaman yang menyenangkan, dan menjalani hidup dengan hati yang bersyukur.